Kendati karya sastra ini masih diminati oleh masyarakat Makassar, namun orang yang mahir melakukannya atau membacakannya sangatlah terbatas. Ya, karya sastra jenis ini memang sudah saatnya mendapatkan pembinaan agar tetap lestari. Sinrilik, begitulah masyarakat Makassar menamakannya. Karya sastra Makassar ini berbentuk prosa yang cara penyampaiannya dilakukan secara berirama, baik dengan menggunakan alat musik maupun tanpa alat musik. Seni bertutur ini merupakan kesenian rakyat dari suku Makassar yang telah ada sejak zaman kerajaan. Sejarah Sinrilik dahulunya dipakai oleh raja sebagai media untuk menyampaikan kebijakan kepada masyarakatnya. Bahkan, rakyat juga menggunakan seni Sinrilik ini sebagai media dalam menyampaikan aspirasinya. Sinrilik juga dibawakan dalam acara lain seperti pernikahan. Seorang pasinrilik biasanya membawakan cerita-cerita rakyat yang mengandung petuah atau pelajaran tentang kehidupan. Saya pun berkesempatan untuk menemui salah seorang maestro kesenian rakyat Sinrilik bernama Daeng Tutu. Dirinya telah menggeluti seni ini sejak muda yang ia peroleh secara turun-temurun dari ayahnya. Nah, saudara, saya sudah bersama dengan seorang pemain Sinrilik yang ada di Sulawesi Selatan. Saya sudah bersama dengan Daeng. Kita akan ngobrol mengenai kesenian rakyat yang satu ini, seni bertutur atau yang disebut dengan Sinrilik. Daeng, saya mengganggu permainannya. Oh ya, enggak apa-apa. Saya sangat tertarik dengan alat musik yang dimainkan. Ini namanya alat musik kesok-kesok, benar ya? Ini ada dua namanya. Ada dua namanya. Ada yang sebut kesok-kesok. Kenapa dikatakan kesok-kesok? Karena memang di kesok-kesok. Kenapa dikatakan nama satu namanya ker-ker galang? Kenapa dikatakan ker galang? Karena dulu nih alat senarnya itu terbuat dari logam, tembaga. Karena sekarang sudah tembaga sudah agak susah. Jadi saya ganti dengan tali gitar. Tali gitar. Jadi yang dipanggil ini adalah tali gitar. Tali gitar. Boleh cerita sedikit tentang alat musik ini? Ini sebenarnya terbuat dari apa saja? Ini kayu biasa dan ini kulit. Sebenarnya kulit selaput dari kambing. Kulit selaput dari kambing. Ya, kulit selaput ini yang tipis itu. Ini juga kayu dari belakang. Kalau khusus alat ini, saya perkirakan kurang lebih 100 tahun ini. 100 tahun? Sudah kurang lebih. Kemudian kalau yang dipakai menggesek ini? Ini ekor kuda. Ekor kuda? Ekor kuda. Oke, ekor kuda kemudian digesekkan dengan dengan alat ini dia akan menimbulkan suara. Ya seperti ini. Gesekan hampir sama dengan biola. Hampir sama ya dengan biola. Saya tertarik dengan salah satu kesenian rakyat yang ada di Sulawesi Selatan. Ini dari Makassar, benar ya? Adalah Sinrilik atau bertutur. Sinrilik. Boleh dicerita sebenarnya seni yang satu ini sudah ada sejak kapan di Sulawesi Selatan, di suku Makassar utamanya? Itu waktu zaman Raja Goa yang ke-10 kalau saya tidak salah ingat, itu Iman Riwagaut dan Bonto. Itu kalau mau menyampaikan kebijakan-kebijakan pemerintahannya kepada masyarakat, maka dipanggil Pasinrilik. Karena melalui Pasinrilik itulah sambil membawakan cerita-ceritanya, di sela-sela cerita itu disisipkanlah pesan-pesan apa kebijakan-kebijakan Raja Goa kepada rakyat. Sinrilik sebagai salah satu bentuk sastra lisan sangat terkait dengan hal-hal pencerita dan penceritaan, kesempatan bercerita dan tujuan bercerita. Selain itu, juga hubungan cerita dengan lingkungannya, jenis cerita yang disampaikan, serta pendengar. Nah, saudara, saya saat ini sudah bersama dengan pasinrilik muda asal Sulawesi Selatan, Arif Rahman, yang sudah membawa kesenian ini hingga ke mancanegara. Terima kasih Arif Rahman atas waktunya hari ini bersama kami. Tapi berbicara soal Sinrilik, ini kan kesenian lama dan biasanya dibawakan oleh mereka yang sudah berumur, sudah tua. Anda masih muda kok tertarik begitu dengan tradisi seperti ini?
Itu mulainya 2009, jadi pada saat saya mulai masuk kuliah di Fakultas Sastra. Saya melihat ini seperti proses berjalan kembali ke masa lalu, ke masa kecil. Dan di proses itu saya menemukan banyak hal, khususnya tentang kearifan lokal itu sendiri. Kebiasaan yang beliau lakukan itu tentunya pada saat saya mulai beranjak remaja sampai dewasa pasti tidak dilakukan lagi. Cuma ketika saya akhirnya berada di kota Makassar, saya merasakan bahwa ada kerinduan untuk kembali pada masa itu. Dan ketika saya mendengarkan suara gendang, mendengarkan suara kecapi, seperti ada yang menuntun saya untuk kembali di situ. Nah, di situ saya teringat bapak saya pernah menyinggung tentang sindrilik, dan dia mengatakan bahwa dulu orang ada kebiasaan bersindrilik, tetapi kemudian itu tidak banyak lagi dilakukan orang. Arif Rahman, terima kasih atas waktunya hari ini. Dan saudara, demikianlah untuk episode kali ini saya mengajak Anda mendalami atau melihat lebih dalam tentang sebuah kesenian asal Sulawesi Selatan, tepatnya dari suku Makassar, yang seharusnya bisa terus dijaga sampai dengan anak cucu kita satu saat nanti bisa mengenalnya. Dan kita akan melihat penampilan dari Arif Rahman sesaat lagi dengan sindriliknya, tapi dalam versi bahasa Indonesia ya. Dan akhir kata, saya Nilu Puspa, sampai jumpa dalam episode-episode berikutnya. Pada acara-acara tertentu, sindrilik dipentaskan oleh seorang seniman yang selain menguasai sastra sindrilik, juga mampu menggesek kesok-kesok atau sejenis instrumen musik gesek. Bahwasanya seni bertutur suatu bangsa adalah media komunikasi. Penampilan dan gesekan kesok-kesok tersebut sangat memikat penonton sehingga tahan untuk tidak tertidur. Lokal, agar pesan tersebut tersampaikan kepada generasi yang lebih muda sehingga budaya suatu bangsa tidak menjadi hilang tertelan oleh perkembangan arus zaman yang semakin menggila.